Aku cuma tukang cuci mobil di Dubai. Tiap hari aku bersihkan mobil-mobil mewah milik orang-orang kaya. Tapi siapa sangka, hari itu, seorang wanita bule turun dari Range Rover, tersenyum, dan bilang, "Aku mencari kamu." Awalnya, aku kira cuma basa-basi. Tapi besoknya dia datang lagi, bawa seluruh staf hotelnya, dan melamarku. Kenapa aku? Siapa sebenarnya wanita ini? Dan apa tujuannya melamar pria sederhana seperti aku? Kisahku bukan dongeng, ini nyata. Dan semua dimulai dari ban mobil yang bocor di parkiran. Namaku Jaka, pria asal Solo yang merantau jauh ke Dubai demi mengejar mimpi sederhana, hidup layak. Tapi hidup di negeri orang ternyata jauh lebih keras dari yang kubayangkan. Setiap pagi aku berdiri di depan salon mobil tempatku bekerja dengan seragam biru tua lusuh yang sudah memudar warnanya, siap menyambut mobil-mobil mewah yang bahkan harga satu bannya cukup untuk beli rumah di kampungku. Porsche, Ferrari, Range Rover, semua datang silih berganti. Pemiliknya, orang-orang tajir yang kadang hanya menurunkan kacamata hitam mereka sebentar untuk melirikku, lalu kembali cuek dengan ponsel mahal di tangannya. Aku hanya tukang cuci mobil, orang kecil di tengah kota penuh gedung menjulang ini. Panas gurun siang, itu lebih terik dari biasanya. Debu bercampur angin membuat mataku perih, tapi aku harus terus menyikat VELG velg mengkilap itu dengan detail. Kalau enggak kinclong, potong gaji, begitu kata mandorku yang galak. Hingga sore menjelang, aku mendengar suara mobil pelen-pelen masuk parkiran. Range Rover putih, kinclong, tapi bannya miring sedikit. Aku perhatikan baik-baik, bannya bocor. Dari balik kaca, seorang wanita turun. Rambut pirang ikal, pakai blazer putih, elegan, high heels, dan mata yang entah kenapa tampak lelah. Dia berjalan pelan ke arahku. "Excuse me," katanya dalam bahasa Inggris yang terdengar lembut. "Do you know where I can fix my car tire?" Aku gegap. Biasanya bule kalau datang ke tempat cuci mobil, kami cuma nyuruh kasar bahkan kadang nggak ngasih tips, tapi wanita ini nadanya sopan. "Iya madam, tire bocor ya, I can help," jawabku dengan bahasa Inggris belepotan. Dia tersenyum tipis, entah karena ucapanku lucu, atau karena lega. Aku ambil dongkrak dari bengkel kecil di sudut parkiran, jongkok di depan Range Rover itu, lalu mulai mengganti ban cadangan. Sementara itu, dia berdiri agak jauh, sambil sesekali mengamati, diam saja, sesekali membetulkan rambutnya yang tertiup angin sore. "Thank you," katanya saat aku selesai. Aku hanya mengangguk, tidak berharap apa-apa, karena sudah biasa bantu orang kaya tanpa imbalan. Tapi sebelum naik kembali ke mobil, dia merogoh tasnya dan mengulurkan selembar uang 100 dirham, besar untuk ukuran tips. Aku menggeleng pelan. "It's okay madam, Naman." Dia menaruh uang itu di kantong bajuku paksa sambil berbisik, "For you? What's your name?" Aku agak kaget, jarang ada bule yang bahkan peduli siapa namaku. "Jaka," jawabku. Dia tersenyum lebih lebar. "I'm Amelia," katanya, lalu melambaikan tangan dan masuk ke mobilnya. Dalam sekejap dia pergi, meninggalkan debu dan aromanya yang samar tercium wangi. Aku berdiri terpaku, tidak tahu kenapa ada perasaan aneh di dada. Hari-hari setelah itu, aku kembali bekerja seperti biasa. Cuci mobil, dan cuci mobil lagi. Tapi anehnya, wajah Amelia sering muncul dalam pikiranku. Mungkin karena selama ini hidupku hambar, monoton, tak ada yang menarik. Dia seperti angin segar di antara debu parkiran ini. 3 hari kemudian, saat aku sedang sibuk mengelap kaca Lamborghini kuning yang bikin silau mata, suara mesin Range Rover putih berhenti tepat di depanku. Aku mendongak, dan Amelia turun. Dia berdiri di depan mobil, kali ini tanpa blazer, hanya pakai dress kasual warna krem yang membuatnya tampak lebih santai tapi tetap elegan. Matanya langsung mencari aku. "Hello, Jaka, right?" Sapanya. Aku terkejut. Semua temanku yang bekerja ikut melirik. Mandorku bahkan memicingkan mata. Jelas heran, kenapa ada bule cantik menyapaku. Tukang cuci mobil rendahan ini, aku hanya bisa tersenyum kikuk. "Yes, madam." Dia mendekat. "I came to say thank you. And maybe ask, when is your break time? I'd like to talk to you." Jantungku berdegup kencang. Rasanya seperti mimpi. Kenapa wanita ini kembali dan mencari aku? Teman-temanku langsung ribut bergosip. Ada yang bersiul, ada yang nyeletuk pelan. "Wah, Jaka, bule cantik, nyariin kamu bro." Sementara aku hanya berdiri kaku, bingung bagaimana harus menjawab.
Coffee, Amelia bertanya lagi, sambil tersenyum. Aku gugup, mandorku mengawasi, tapi Amelia menatapku lembut. Seperti memberi kode agar aku tidak khawatir. Akhirnya aku hanya bisa mengangguk pelan. Oke, madam. Saat break time tiba, aku duduk bersama Amelia di kedai kopi kecil di sebelah parkiran. Kami berbincang, meski aku hanya bisa menjawab dengan bahasa Inggris seadanya. Dia tertawa pelan setiap aku salah ucap kata. Tapi bukan tawa mengejek, seperti tawa orang yang justru menikmati kesederhanaan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Di tengah obrolan, Amelia berkata, "You're different. Simple, honest." Aku hanya tersenyum. Aku tidak mengerti sepenuhnya apa yang dia maksud. Sebelum berpisah, Amelia menyelipkan sebuah amplop kecil ke sakuku. "Open this later." Oke, aku bingung. Saat dia pergi, aku buru-buru membuka amplop itu. Isinya, sebuah kartu undangan makan. Malam mewah di Amelia Hotel Dubai. Aku kaget. Amelia, pemilik Hotel Amelia, hotel bintang 5 yang sering kulihat iklannya di jalan-jalan besar Dubai. Tanganku gemetar memegang kartu itu. Tidak mungkin. Wanita itu bukan hanya bule biasa. Dia orang besar. Hari itu, aku tidak bisa tidur. Aku hanya seorang tukang cuci mobil. Tapi kenapa wanita sekaya Amelia mengundangku? Sejak menerima undangan makan malam dari Amelia, aku tidak bisa tenang. Kartu itu kutatap berulang kali, memastikan kalau mataku tidak salah baca. VIP Dinner Invitation, Amelia Hotel, Dubai. Nama Amelia tertera jelas sebagai tuan rumah. Accurate, itu. Aku menggenggam undangan itu erat-erat seakan takut hilang, tapi sekaligus ragu. Haruskah aku datang? Hari berikutnya, saat jam kerja hampir selesai, Amelia muncul lagi. Kali ini dia mengenakan blazer hitam dengan scarf merah, tampak begitu elegan di antara debu parkiran. Dia berjalan langsung ke arahku. "Hai Jaka, are you coming tonight?" Tanyanya dengan senyum yang membuatku makin gugup. Aku nyaris tak bisa menjawab. Suara temanku terdengar dari belakang. "Wah, Jaka dapat undangan dinner bule kaya. Hebat. Kamu bro?" Dengan gugup aku hanya mengangguk pelan. "Yes, madam. Ii come." Sore itu aku pulang cepat. Aku tidak punya pakaian yang layak untuk makan malam di hotel mewah. Seragam biru tuaku jelas tidak pantas. Akhirnya aku meminjam kemeja putih lusuh dari teman sekamarku. Kemeja itu sedikit sempit, tapi aku pasrah. Malam tiba. Dengan langkah ragu aku tiba di Amelia Hotel. Gedung megah dengan lampu kristal menjuntai dari langit-langit. Marmer mengilap di lantai lobi. Dan pegawai hotel berpakaian rapi yang menatapku dengan heran. Aku bisa merasakan tatapan sinis mereka. Seolah bertanya, apa yang dilakukan pria kampungan ini di sini? Tapi ketika aku menunjukkan undangan, mereka semua langsung berubah sopan. "Welcome Mr. Jaka," kata salah satu resepsionis. Aku nyaris tak percaya, mereka menyebut namaku dengan begitu hormat. Aku dibimbing ke restoran hotel paling mewah yang pernah kulihat. Musik lembut mengalun, lilin menyala di meja-meja elegan, dan hanya ada beberapa tamu VIP di sana. Salah satunya, Amelia, duduk di meja utama, mengenakan gaun hitam sederhana, tapi memukau. Dia berdiri menyambutku. "Jaka, glad you came," katanya sambil mempersilakanku duduk di depannya. Malam itu, aku merasa seperti orang yang berbeda. Amelia mengajakku berbincang panjang. Dia menanyakan banyak hal, keluargaku di kampung, kenapa aku merantau ke Dubai, dan apa cita-citaku. Semua dijawabku seadanya dengan bahasa Inggris, patah-patah. Tapi anehnya, Amelia mendengarkan dengan penuh perhatian. Tidak pernah dalam hidupku ada orang yang sekaya dia mau mendengar ceritaku sedetail itu. Di tengah percakapan, Amelia berkata dengan pelan, "You know, you're special, Jaka. You're not like the men I usually meet here." Aku hanya tersenyum kikuk. Aku tidak tahu apa maksudnya, tapi hatiku mulai merasa hangat. Sebelum makan malam selesai, Amelia memberikan sebuah bingkisan kecil berisi jam. "Tangan mewah, untukmu," katanya singkat. Aku terdiam. Semua ini terasa tidak masuk akal. Kenapa wanita kaya raya seperti Amelia memperhatikanku? Apa yang sebenarnya dia cari dariku? Malam itu aku pulang dengan hati berdebar. Aku tahu, hidup tidak akan sama lagi setelah ini. Sejak malam makan malam itu, pikiranku dipenuhi pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Siapa sebenarnya Amelia? Kenapa wanita sekelas dia begitu memperhatikanku? Seorang tukang cuci mobil, yang bahkan sekadar berbahasa Inggris pun belepotan? Harinya, aku mencoba bekerja seperti biasa. Tapi sulit, teman-temanku terus saja menggoda. "Wah,
Jaka sekarang udah jadi calon suami bule kaya, celetuk mereka sambil tertawa. Aku hanya menanggapi dengan senyum canggung. Siang itu, Amelia datang lagi. Kali ini dia tidak mengendarai Range Rover putihnya. Dia berjalan kaki, mengenakan kacamata hitam besar, dan pakaian santai yang membuatnya nyaris tidak dikenali siapa pun. Tapi aku tahu, hanya aku yang dia cari. Jaka, can I talk to you? Just for a while, ucapnya lembut. Mandorku melirik tajam, tapi Amelia hanya tersenyum kepada semua orang dan menarikku menjauh dari parkiran. Kami duduk di bangku kecil dekat taman hotel. Amelia memandangku lama, sebelum akhirnya berkata, "Like talking to you, you make me feel normal." Aku bingung harus merespons apa. Aku hanya seorang pria sederhana, tidak mengerti maksud kata-katanya, tapi aku bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang dia sembunyikan, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa terima kasih. Kemudian Amelia berkata pelan, nyaris berbisik, "I want you to come with me this weekend. I want to show you something important." Aku menelan ludah. "Show me what?" tanyaku gugup. Dia hanya tersenyum Summer. "A part of my life you should know." Hari Sabtu tiba. Aku memenuhi undangan Amelia. Kami naik mobil bersama ke sebuah villa mewah di pinggir kota Dubai, jauh dari hiruk-pikuk pusat kota. Tempatnya sunyi, hanya ada pepohonan palem dan suara angin gurun yang berhembus pelan. Amelia membawaku masuk. Di dalam villa itu, dinding-dindingnya penuh foto-foto lama. Di salah satu sudut, ada bingkai besar bertuliskan, "The Legacy of the Hudson Hotels." Aku tertegun. Hudson Hotels adalah jaringan hotel mewah terkenal seantero Timur Tengah. "Ini rumah mendiang suamiku," kata Amelia tiba-tiba. Suaranya terdengar getir. Aku hanya diam, tak berani berkata apapun. Amelia kemudian melanjutkan. Dengan suara bergetar, dia meninggal 2 tahun lalu. Dan sejak itu, keluarganya mencoba mengambil semua yang dia tinggalkan padaku. Termasuk hotel ini. Aku mulai mengerti sedikit demi sedikit. Tapi sebelum aku bertanya lebih jauh, Amelia menatapku dengan sorot mata yang sulit dijelaskan. "Jacko, aku tidak punya banyak waktu. Aku ingin kamu jadi bagian dari hidupku. Lebih dari sekadar teman bicara." Jantungku berdegup kencang. Kata-katanya seperti angin panas yang menusuk ke dalam dada. "Kenapa aku?" tanyaku pelan. Dia hanya tersenyum lemah. "Karena kamu jujur, dan aku butuh seseorang yang jujur di sisiku. Aku tidak tahu harus merasa senang, curiga, atau justru takut." Hari itu aku pulang dengan kepala penuh tanda tanya. Perasaan aneh itu tumbuh makin besar. Amelia bukan hanya wanita kaya biasa, dia wanita dengan rahasia yang lebih besar dari yang bisa kubayangkan. Dan aku baru saja diseret masuk. Kid, hari-hari berikutnya, Amelia tidak datang lagi ke tempat kerjaku. Tapi justru itulah yang membuatku semakin gelisah. Setiap kali mendengar suara mesin mobil berhenti di parkiran, aku berharap itu Amelia. Tapi tidak pernah ada. Sampai akhirnya, sebuah kejutan datang tanpa peringatan. Sore itu, ketika aku sedang sibuk mencuci velg Mercedes hitam yang kotor oleh debu gurun, terdengar suara ramai dari depan bengkel. Aku menoleh, dan mendapati Amelia berdiri di sana. Mengenakan gaun putih, sederhana namun anggun. Didampingi oleh beberapa orang staf hotelnya, semua pekerja bengkel langsung terdiam. Mandorku yang biasanya galak pun hanya melongo. Amelia melangkah perlahan ke arahku, membawa sekotak kecil bludru merah di tangannya. Jantungku seakan berhenti berdetak. Apa yang dia lakukan di sini? Dengan sekotak kecil itu, aku berdiri kaku. Kedua tanganku masih penuh busa sabun. Amelia berhenti tepat di hadapanku. Dengan mata yang berkokok-koka, namun penuh keyakinan, dia membuka kotak itu. Sebuah cincin berkilau di dalamnya. "Jaka," katanya dengan suara pelan tapi jelas, "Will you marry me?" Aku bisa mendengar desah kaget dari teman-temanku. Beberapa langsung memotret dengan ponsel mereka. Mandorku bahkan ikut berdiri terpaku. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya tukang cuci mobil, dan dia pewaris hotel mewah, berdiri di depanku sambil melamar. Semua terasa seperti mimpi yang aneh. "Why me?" tanyaku pelan dengan suara tercekat. Amelia tersenyum tipis. "Because I need someone honest, and I like you." Dia mengulurkan cincin itu lebih dekat. Matanya memancarkan kehangatan, tapi juga seakan menyembunyikan sesuatu. Aku melihat sekeliling. Semua mata tertuju padaku. Suara bisik-bisik terdengar di mana-mana. Aku ingin menolak, tapi lidahku keluh. Aku ingin bertanya, tapi tak ada kata yang keluar. Akhirnya Amelia mendekat lebih jauh dan berkata, "Please, meet me tomorrow morning.
I will explain everything. Dia menutup kembali kotak cincin itu. Mengusap lembut tanganku yang masih penuh busa sabun, lalu pergi begitu saja, meninggalkan aku dalam kebingungan yang lebih dalam. Teman-temanku langsung menghampiri. Gila bro, bule cantik lamar kamu. Kamu ini siapa sih sebenarnya? Kata salah satu dari mereka sambil menepuk bahuku. Aku hanya bisa tersenyum hambar. Hatiku campur aduk, bahagia, heran, takut dan penasaran, bercampur jadi satu. Siapa sebenarnya? Amelia? Kenapa dia seolah-olah sedang berpacu dengan waktu? Apa alasan sebenarnya di balik lamarannya yang tiba-tiba ini? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Besok pagi aku harus bertemu Amelia, dan aku tahu, sejak lamarannya yang mengejutkan itu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu aku datang lebih awal ke tempat yang Amelia janjikan. Sebuah taman kecil di belakang Amelia Hotel. Teduh dan sepi, jauh dari hiruk-pikuk kota. Amelia sudah duduk di bangku taman. Mengenakan kacamata hitam dan topi lebar, wajahnya terlihat tenang tapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang berat. Begitu aku duduk di sebelahnya, dia langsung berkata, "Jaka, aku tahu semua ini terasa aneh bagimu, tapi aku ingin jujur sekarang. Aku tidak bisa menunda lagi." Jantungku berdegup kencang. Aku hanya mengangguk pelan, bersiap mendengar apapun yang akan dia katakan. Amelia menatapku lekat-lekat, lalu menghela napas panjang. 2 tahun terakhir hidupku berantakan. Suamiku meninggal, dan sejak itu, keluarga besarnya tidak pernah berhenti mencoba merebut semua warisannya. Mereka benci aku karena aku hanya seorang perempuan biasa sebelum menikah dengannya. Terdiam, perlahan mulai memahami arah ceritanya. Dia melanjutkan, suaranya bergetar. Di Dubai, ada aturan yang memberi keuntungan lebih bagi istri yang sudah menikah lagi setelah suaminya meninggal. Selama aku punya suami baru, aku punya posisi lebih kuat untuk mempertahankan hotel-hotel ini dari mereka. Kata-katanya bagai petir menyambar. Jadi, semua ini bukan sekadar soal cinta, ada strategi hukum di balik lamarannya? Aku menarik napas dalam-dalam. Jadi, kamu melamarku supaya kamu bisa mempertahankan warisan hotel itu? Tanyaku dengan suara pelan. Amelia tidak segera menjawab, dia hanya menunduk. Jemarinya saling bertautan gelisah. Akhirnya dia mengangguk perlahan. Ya, awalnya begitu. Aku butuh suami yang jujur, orang yang tidak akan mengkhianatiku. Tapi setelah aku mengenalmu, aku mulai merasa ini lebih dari sekadar rencana. Aku membeku di tempat dudukku. Hatiku campur aduk, ada bagian diriku yang merasa dihargai, tapi ada juga yang merasa dijadikan alat. Amelia memegang tanganku. Aku tidak ingin memaksamu, Jaka. Tapi aku sungguh berharap kamu mau. Aku hanya punya waktu 2 minggu sebelum kasus ini masuk pengadilan. Kalau aku kalah, semua hotel ini akan hilang. Semua karyawan akan kehilangan pekerjaan. Aku menatap matanya. Untuk pertama kalinya, aku melihat sisi rapuh Amelia yang tak pernah dia perlihatkan sebelumnya. Dia benar-benar butuh pertolonganku, tapi aku tidak tahu apakah hatiku siap menjalani pernikahan yang dimulai dengan motif seperti ini. Beri aku waktu berpikir, kataku akhirnya. Amelia tersenyum pahit. Aku akan menunggumu, Jaka, tapi aku mohon, jangan lama-lama. Aku benar-benar terdesak. Hari itu aku pulang dengan kepala penuh pikiran. Hidupku berubah drastis, hanya dalam beberapa hari, aku hanya tukang cuci mobil. Tapi tiba-tiba aku diminta menikahi janda kaya pewaris hotel demi menyelamatkan kekayaannya. Aku berdiri lama di depan kaca kecil di kamar kontrakanku yang sempit. Siapa aku sebenarnya di mata Amelia? Apa aku siap menjalani semua ini? Dan apakah ini hanya soal warisan? Atau ada perasaan lain di antara kami yang mulai tumbuh diam-diam? Aku akhirnya memutuskan menemui Amelia di lounge hotel sore itu. Hatiku masih penuh keraguan, tapi aku tahu waktu terus berjalan. Amelia menyambutku dengan senyuman, tapi ada gurat lelah yang tidak bisa dia sembunyikan. Jaka, terima kasih sudah datang, ucapnya pelan. Kami duduk berhadapan. Dia bercerita tentang keluarganya yang makin agresif. Besok, mereka mengajukan gugatan resmi. Aku harus punya bukti pernikahan sebelum itu, katanya dengan nada getir. Aku hanya diam. Kepalaku penuh dengan pikiran yang bertabrakan. Akal, sehatku bilang, jangan, tapi hatiku mulai merasakan sesuatu yang lain pada Amelia. Sore itu tanpa sadar, aku memperhatikan Amelia lebih dalam. Matanya sayu, sering memandangi keluar jendela, seolah mencari jawaban. Jemarinya gelisah, kadang menggigit bibir bawahnya saat gugup. Aku sadar,
Amelia bukan sekadar janda kaya pewaris hotel. Dia juga manusia yang kesepian, terjebak dalam permainan kekuasaan keluarganya. Dia memandangku, matanya berkaca-kaca. Kau mungkin tidak percaya, tapi aku tidak punya seposiopa lagi. Jaka, kata-kata itu menghantam hatiku. Aku hanya tukang cuci mobil, tapi entah mengapa aku merasa harus melindunginya. Kalau aku apa yang akan terjadi setelah itu? Tanyaku perlahan. Amelia menarik napas panjang. Kita menikah resmi di catatan sipil. Kau hanya perlu bersamaku di depan keluargaku saat sidang nanti. Setelah itu, jika kau ingin pergi, aku tidak akan menahanmu. Ada nada sedih dalam suaranya, seolah dia sudah siap kehilangan segalanya, bahkan aku. Malam itu aku pulang dengan hati berat. Aku mencoba menenangkan diri, tapi semakin aku berpikir, semakin aku sadar, aku sudah mulai jatuh hati pada Amelia. Bukan karena kekayaannya, tapi karena ketulusan matanya yang meminta pertolongan. Esok harinya, aku kembali bekerja. Tapi pikiranku kacau, mandorku memarahi. Karena aku tidak fokus, teman-temanku terus menggodaku. Kapan nikah sama bule kaya, bro? Di sela semua kekacauan itu, Amelia mengirim pesan singkat yang membuatku makin bimbang. Jaka, keluargaku memajukan sidang menjadi 3 hari lagi. Aku benar-benar terdesak. Aku menatap layar ponsel itu lama sekali. Di satu sisi aku takut. Aku tidak ingin menikah hanya jadi boneka. Tapi di sisi lain, aku merasa Amelia benar-benar membutuhkan aku. Bahkan mungkin aku satu-satunya orang yang dia percaya. Sore itu, aku berdiri lama di depan Amelia Hotel. Aku akhirnya sadar, mungkin ini bukan hanya tentang uang, bukan hanya soal warisan. Mungkin ini tentang menemukan arti keberadaan diri sendiri. Dengan langkah mantap, aku melangkah masuk, menuju pintu yang bisa saja mengubah seluruh hidupku. Dan di dalam sana, Amelia sudah menunggu, kali ini dengan sepasang cincin yang berkilau di tangannya. Jaka, are you ready? Tanyanya dengan senyum yang menyimpan luka sekaligus harapan. Aku menatap matanya dalam-dalam, lalu mengangguk pelan. Ya, aku siap. 3 hari kemudian, aku resmi menjadi suami Amelia. Pernikahan sederhana yang hanya dihadiri segelintir orang di kantor catatan sipil Dubai itu terasa seperti adegan yang tak nyata bagiku. Cincinnya melingkar di jariku, tapi hatiku tetap dihantui. Tanda tanya besar. Apakah ini banner-banner pernikahan atau hanya peran? Hari yang ditunggu-tunggu tiba. Sidang pertama gugatan keluarga mendiang suami Amelia dimulai. Aku duduk di samping Amelia di ruang sidang yang dingin, penuh pengacara berbaju rapi, dan tatapan sinis keluarga besar Hudson yang duduk berbaris di kursi pengunjung. Amelia menggenggam tanganku erat. Tangannya dingin, tapi genggamannya penuh keyakinan. Pengacara keluarga Hudson berdiri, menyebut namaku lantang, memperkenalkan aku kepada hakim sebagai pria asing yang tiba-tiba dinikahi Amelia demi mempertahankan harta. Mr. Jaka, tanya hakim dengan serius. Apakah Anda benar-benar suami Amelia Hudson? Suara hakim terdengar keras menggema di ruang sidang. Aku menoleh ke Amelia sejenak. Matanya memohon. Aku mengangguk pelan, lalu menjawab dengan suara serak. Yes, Your Honor, I'm her husband, Ruangan Ru. Ada yang tertawa sinis, ada yang berbisik meremehkan. Aku bisa merasakan betapa rendahnya pandangan mereka kepadaku. Seorang tukang cuci mobil, imigran, yang tiba-tiba duduk di kursi terhormat sebagai suami pewaris jaringan hotel mewah. Sidang berjalan tegang. Pengacara keluarga Hudson berusaha merobek kepercayaanku dengan pertanyaan-pertanyaan menyudutkan. Bagaimana aku bertemu Amelia? Kenapa kami menikah begitu cepat? Apakah aku tahu selek-belek bisnis hotel? Aku menjawab sebisaku, jujur seadanya. Aku bahkan mengakui bahwa aku hanyalah tukang cuci mobil yang pertama kali bertemu Amelia saat bannya bocor. Suasana makin panas saat pengacara lawan menuduh pernikahan kami hanya sandiwara. Apakah Anda mencintai Amelia, Mr. Jaka? Tanya pengacara. Mereka, suaranya penuh nada ejekan. Pertanyaan itu menusuk jantungku. Aku menoleh ke Amelia, dan untuk pertama kalinya aku sadar, aku memang mencintainya. Aku menarik napas panjang dan berkata lantang, Yes, I love her. I truly love her. Amelia tersenyum tipis. Matanya berkaca-kaca, tapi saat itulah aku menyadari sesuatu yang membuat dadaku sesak. Di kursi pengunjung, ada seorang pria asing yang terus mengamatiku sejak awal sidang, dan aku melihat Amelia sempat menoleh ke arahnya dengan pandangan rumit. Siapa pria itu? Kenapa tatapannya seolah mengenal Amelia begitu dalam?
Keraguan mulai muncul di dadaku. Apakah Amelia menyimpan rahasia lain yang belum dia katakan? Atok, aku hanya pion dalam drama yang lebih rumit daripada yang kukira? Hari itu sidang berakhir tanpa keputusan. Tapi satu hal jelas, hidupku semakin masuk ke dalam pusaran yang tak ku mengerti sepenuhnya. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah cintaku cukup kuat untuk bertahan di tengah semua ini? Hari demi hari berlalu sejak sidang itu, dan aku merasakan jarak antara aku dan Amelia semakin dekat, sekaligus semakin aneh. Di satu sisi, aku sungguh merasa jatuh cinta padanya. Tapi di sisi lain, bayangan pria asing yang duduk di ruang sidang, itu terus menghantui pikiranku. Sore itu, Amelia mengajakku bicara di balkon kamar hotelnya, yang menghadap langsung ke Cakrawala Dubai. Angin gurun bertiup pelan, seolah menyampaikan sesuatu yang tak terucapkan. Jaka, katanya sambil menatap jauh, ada satu hal yang harus kamu tahu sebelum semuanya terlambat. Pria yang kamu lihat di sidang itu, dia mantan kekasihku. Aku terdiam. Amelia melanjutkan, dialah orang yang dulu menghancurkan hidupku, yang membuat aku nyaris menyerah. Dia juga yang sekarang membantu keluargaku dalam gugatan ini. Semua ini bukan hanya soal hotel, tapi soal harga diriku sebagai seorang wanita yang pernah disakiti. Air matanya menetes pelan. Aku menggenggam tangannya, lebih erat dari sebelumnya. Kau tidak sendirian sekarang, Amelia. Aku di sini, hanya untuk membantumu menang di pengadilan. Tapi karena aku benar-benar ingin ada di sisimu. Amelia menatapku lekat-lekat. Untuk pertama kalinya aku melihat matanya penuh ketulusan, tanpa sisa rahasia. Kalau begitu, setelah sidang terakhir, aku ingin melepaskan semuanya. Jaka, aku ingin menjual seluruh jaringan hotel ini, membayar semua karyawan dengan adil, dan pergi jauh dari sini. Aku ingin hidup sederhana bersamamu. Tidak ada lagi warisan, tidak ada lagi kekayaan, hanya kita. Kata-katanya membuat hatiku hangat, sekaligus bergetar. Aku tahu ini bukan hanya sekadar janji. Amelia memang ingin meninggalkan semua demi sebuah hidup baru. Hari terakhir sidang tiba, dengan bukti kuat pernikahan kami dan keberanian Amelia untuk menghadapi keluarganya. Hakim memutuskan, Amelia sah sebagai pemilik tunggal semua properti Hudson Hotels. Dia menang, tapi tidak ada sorak-sorai kemenangan darinya. Sore itu, dia datang menemuiku di parkiran tempat dulu aku pertama kali menolongnya. Kali ini tanpa Range Rover putihnya, hanya berjalan kaki, mengenakan dress sederhana. Dia memelukku erat. Jaka, semua sudah selesai. Mulai besok, aku bukan siapa-siapa lagi. Aku hanya Amelia, wanita yang ingin hidup bersamamu, bisiknya. Pelan, aku tersenyum. Itu yang aku mau. Kita mulai hidup dari awal, bersama. Dan hari itu, aku dan Amelia pergi meninggalkan semua gemerlap Dubai, menuju tempat yang lebih sunyi, lebih sederhana, tapi penuh ketulusan. Aku hanya tukang cuci mobil, dia seorang janda kaya pewaris hotel. Tapi di akhirnya, semua gelar itu tak berarti. Yang kami punya hanyalah cinta yang kami pilih sendiri. Cerita kami bukan dongeng, tapi kenyataan yang berawal dari sebuah ban bocor di parkiran.